Ya, Akang dan Teteh, teman-teman sekalian, hari ini feeding time. Sebetulnya saya lupa sama kotak yang ini. Jadi mungkin udah 2 minggu nggak dilihat. Saya pikir ini deretannya tarantula semua, tapi ini ternyata ada scorpling ya, anak-anak dari kalajengking AFS. Jadi karena kan di sini suka ada yang berhasil breedingnya si AFS-nya. Biasanya kalau indukannya itu udah beranak kan dia naik di atas punggung tuh, kita pisahin. Setelah anaknya turun, induknya dipisahin. Nah, anak-anaknya udah tinggal di gini aja, tempatnya kayak gini. Yang penting dijaga kelembabannya. Jadi kita perlu ini nih, semprotan spray. AFS ini termasuk jenis yang bukan sering ya, suka banget minum dan perlu lembab. Jadi nggak usah khawatir masalah kayak kebasahan gitu, nggak apa. Toh nanti dia akan terserap ke si kokopitnya. Terus pertanyaan biasanya adalah, Kang, kalau anak-anak kecil begini yang lucu-lucu imut-imut kayak gini, dia dikasih makannya apa? Ini kebetulan saya ada stok kecoa Turkis, kita kasih kecoa Turkis. Kalau kecil banget, saya biasanya beli ulat kandang ya. Ulat kandang juga bagus. Kalau terpaksa, kalau masih kecil banget ini kan dia apa ya, capitnya masih belum terlalu gede gitu ya. Tapi kalau terpaksa bisa dikasih ulat Hongkong. Tapi kalau bisa cari ulat Hongkong yang masih kecil-kecil lah gitu ya. Sesuaiin kira-kira dia bisa nyapit atau enggak gitu. Itu. Atau bisa juga sih kalau cuman punyanya sedikit, ulat Hongkongnya dipotong 2 gitu. Nah, cuman harus besoknya diangkat kalau pakai yang ulat Hongkong dipotong 2. Kalau ulat Hongkongnya full hidup gini sih dibiarin juga nggak apa-apa gitu ya. Ini menurut saya ulat Hongkongnya karena kemarin itu belinya udah beberapa hari dan udah dikasih makan ya, ulat Hongkongnya jadi udah gendut-gendut gitu. Ini kayaknya sih karena ada kegedean. Tapi kan dia punya si Turkis ini ya buat makanannya. Nah itu, nah jenis ini bisa hidup sampai cukup lama, bisa 3 tahun 4 tahun nih kalau dari kecil gini gitu ya. Maksimum size nya berapa, sekitar 12 cm kalau dipanjangin ya. Itu masuk jenis yang menurut saya oke gitu buat piaraan, nggak terlalu berbahaya, paling nyapit gitu ya, jarang banget nyengat, terus low venom, bisa mudah di handling ya. Kalau misalkan kita mindahin nggak harus persiapannya gimana gitu. Itu. Terus apa lagi ya? Udah jenis ini paling paling gampang dipiaranya. Nah, nanti kalau teman-teman udah piara jenis ini terus udah gede, jangan lupa dikasih tempat minum karena mereka akan minum gitu ya. Jadi benar-benar minum, dia datang ke tempat minum dan minum gitu. Itu mungkin kalau tips and triknya gitu ya. Termasuk gampang dikawinkan. Selama sepasang biasanya sih dia akan kawin sendiri. Hamilnya 9 bulan. Jadi teman-teman ya sabar aja gitu ya. Anggap aja bonus lah ya. Kalau kalau ternyata apa namanya berhasil ya nanti juga kelihatan sendiri gitu ya. Oke, ini sebetulnya ada berapa kita lihat ya. Ini ada banyak ini sebetulnya. Coba kita buka. Itu banyak ya. Ini paling nyumput sih. Nah, ini saya sengaja kasih daun ini buat dia bersembunyi gitu ya. Nah, itu lagi minum tuh. Nih, lagi minum. Ini lagi minum. Ya, karena masih kecil, jadi minumnya itu sengaja si spraynya saya spray ke, bisa ini di zoom bisa nggak ya? Udah selesai diganggu sama temennya. Jadi spraynya itu kalau buat minum itu di spray ke dindingnya gitu, set gitu. Jadi nanti kan ada butiran air. Nah, dia akan minum di butiran air itu. Karena kalau masih kecil kayak gini dikasih tempat ya belum ini sih, belum apa ya, belum perlu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu tentang Asian Forest Scorpion Heterometrus cyaneus ya. Ini yang versi nanti capitnya rada gendut gitu ya. Yang saya suka sebetulnya jenis AFS ini yang Longimanus yang dari Sumatera. Dia lebih gesit ya,
lebih ke situ. Ini kalau yang ini kalau udah gedenya dia pendiam. Oke, itu sedikit dari kami di tarantulaindonesia.com. Kalau misalkan teman-teman tertarik pengen tanya-tanya, bisa kunjungi ke sana. Di sana juga ada nomor WA-nya 0853 2026 9353. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.